Saudara mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hari ini memenuhi panggilan KPK. Muhaimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker Trans 2012 lalu. Mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hari ini memenuhi panggilan penyidik KPK. Muhaimin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker Trans tahun 2012. Penyidik KPK memeriksa Ketua Umum PKB tersebut selama 5 jam. Usai pemeriksaan, Caimin menyatakan sudah menjelaskan semua yang dia tahu dan dengar terkait kasus ini. Kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Sejauh ini KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI. Kasus ini merupakan kasus lama dan muncul usai deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres 2024, sehingga muncul tudingan bermuatan politis. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, pemeriksaan Muhaimin Iskandar sebagai saksi merupakan proses hukum yang harus dikerjakan oleh KPK. Firly menegaskan pemeriksaan Muhaimin Iskandar tidak terpengaruh pada kekuasaan manapun. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, yang bersangkutan dipanggil penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka di Kemnaker Trans tahun 2012. Yang dikerjakan KPK adalah proses hukum. Lembaga KPK adalah lembaga negara yang independen dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Pengadaan sistem pengawasan dan pengolahan data TKI adalah proyek di Kemnaker tahun 2012 yang lalu. Saat itu, Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nilai perkiraan sendiri proyek adalah 19,8 miliar rupiah dengan pagu 20 miliar rupiah. Ada 37 peserta yang ikut dalam klasifikasi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. PT Adi Inti Mandiri ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran terendah 19,775 miliar rupiah. KPK sendiri belum mengumumkan secara resmi siapa saja 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK hanya menyebut ada 2 pejabat Kemnaker dan 1 dari pihak swasta. KPK juga belum merinci berapa besar kerugian negara dalam kasus ini. Tetapi juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan kerugian negara minimal 1 miliar rupiah. Ketiga tersangka kini telah dicegah bepergian ke luar negeri. Bukan kali ini saja Caimin berurusan dengan KPK. Di tahun 2011, KPK menangkap 2 bawahan Muhaimin dan menyita uang 1,5 miliar rupiah dalam kardus durian yang merupakan suap pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal. Saat itu Caimin membantah terlibat. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan ulas pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai saksi oleh KPK bersama politisi PKB Tommy Kurniawan serta mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud, selamat malam Mas Tommy. Selamat malam Mbak Livi. Saya izin ke Mas Tommy dulu ya. Jadi seperti apa sih KPKB menyikapi pemeriksaan Caimin hari ini?
Iya, saya kira menurut saya pemeriksaan berjalan dengan baik dan juga lancar. Alhamdulillah last minute KPK memberikan kabar bahwa sesuai dengan permintaan dari Gus Imin bahwa tanggal 7 sudah bisa untuk memberikan keterangan dan hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Terkait dengan hal-hal lainnya, saya kira seperti apa yang tadi sudah dikatakan oleh Gus Imin bahwa beliau mendukung penuh untuk penyelesaian kasus ini bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan cepat, dan kemudian kasus ini juga bisa terang benderang. Karena kalau dari narasi yang tadi disampaikan oleh Kompas TV bahwa ini belum ada sama sekali pengumuman terkait dengan kasus ini dan juga lain-lainnya. Mungkin memang KPK masih mengumpulkan keterangan-keterangan dari beberapa pihak. Nanti mungkin kalau sudah lengkap akan diumumkan segera. Nah, saya kira seperti itu. Pasca diperiksa ada nggak informasi dari Caimin kemudian kepada para pengurus PKB terkait dengan pemeriksaan yang berjalan hari ini? Belum ada info apa-apa. Kelihatannya beliau pingin agak santai dulu sejenak karena 5 jam diperiksa, kemudian pingin bersama dengan keluarga terlebih dahulu. Mungkin besok kami akan melakukan perjalanan touring Wali Songo. Kita akan ke makam-makam Wali Songo. Nah, mungkin besok karena mulainya pagi, jadi beliau istirahat dulu. Mungkin besok akan dibahas terkait dengan ya pemeriksaan, ngobrol-ngobrol dan tanggal 9 kita akan melakukan Tour de Wali Songo bersama Gus Imin dan juga para pengurus PKB yang lainnya. Mas Tommy gini, sebelum saya ke Pak Saud ya, jadi menurut Anda ini hanya kebetulan atau memang katakanlah ada tudingan memang ada unsur politisnya dalam pengumuman pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Caimin yang bertepatan sehari pasca deklarasi? Iya, ini menjadi perdebatan yang luar biasa dahsyatnya ya. Banyak pihak yang menilai bahwa ini ada unsur kesengajaan gitu ya, ada unsur politisnya gitu. Tapi KPK pun juga sudah memberikan keterangan bahwa ini tidak sama sekali ada unsur politisnya atau unsur kesengajaan. Memang sudah dijadwalkan. Saya sendiri juga masih tanda tanya besar gitu. Mengapa itu dilakukan pasca daripada deklarasi? Kalau memang sudah dilakukan sejak Juli dan juga alat buktinya sudah lengkap, sudah ada bukti-bukti, kenapa nggak pada saat itu gitu? Kenapa harus menunggu sampai sampai bulan September? Dan ini ternyata tadi saya juga masih mendapatkan telepon dari beberapa teman gitu. Di beberapa kota itu memang pembicaraan ini menjadi hangat sekali gitu. Masalah eh, apa namanya? Ada paslon yang oposisi dengan pemerintah, kemudian dijegal dan lain sebagainya. Ini kan menjadi satu hal yang tidak baik gitu bagi KPK itu sendiri Oke. bahwa ternyata ini dijadikan alat kekuasaan, walaupun masih harus kita buktikan lagi terkait dengan hal itu. Pak Saud, kalau menurut Anda kenapa kasus lama baru muncul? Kebetulan kah? Ya, menarik ya. Apalagi kalau kebetulan saya nggak detail ya kasus ini ya. Akan menjadi menarik ini kalau detail gitu. Artinya gini, kalau ada kerugian negara, ruginya berapa? Katanya Ya kerugian kan? negaranya 1 miliar. Kurang lebih itu nilai nilai proyeknya sekitar 20 miliar. Iya, 1 miliar itu kan. Ya mending ngerjain bansos lah itu. Seharusnya daripada kasus kayak beginian kan. Nggak, ini kita bukan kalau di Singapura juga $1 juga kalau ini jadi masalah. Tapi maksud saya kan kita bicara konteks Indonesia. Hmm. Kita bicara negeri ini sedang mencari seorang pemimpin ya, yang harapan kita adalah tentunya pemimpin itu datang dengan integritas yang tinggi. Itu sudah betul, KPK bicara integriti. Tapi kalau kita kembali time sequence-nya, urutan waktunya gitu lah, saya nggak detail banyak masuk ke case ini ya. Kalau di case yang sebelumnya yang kardus itu kan memang itu jelas lah, itu sangat politisasi gitu ya. Terus kemudian
karena itu juga nggak apa namanya nggak bisa dibuktikan gitu ya. Nah, kemudian yang ini nggak material gitu loh. Walaupun mungkin saya nggak tahu apakah itu total loss ya, software hardware yang dibeli itu kepake atau enggak. Ya itu juga kompleks lah. Kita juga tahun 2011 juga kan udah ada LKPP segala macam. Banyak yang harusnya bertanggung jawab di situ gitu loh. Tapi saat Jadi Anda menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Anda pernah dengar nggak ada kasus ini yang kemudian berpotensi untuk jadi kasus korupsi? ya enggak, justru kalau tahun 2018 itu saya ingat benar April karena memang depannya kan ada pemilu dan nama beliau juga disebut-sebut wakil loh, wakil atau presiden waktu itu ya. Nah itu muncul juga itu kasus durian. Jadi sekarang muncul lagi. Jadi maksud saya untuk kasus yang ini, yang sistem proteksi ini, saya nggak tahu mungkin bisa jadi sudah masuk ya laporan, tetapi mungkin karena nggak material ya, nggak signifikan gitu ya. Ya, mungkin situ nggak dilanjut, tapi yang jelas nggak pernah masuk ke meja saya gitu. Biasanya saya mencatat, ingat gitu ya. Apalagi ini kan high profile person ya, nggak mungkin kita lupa lah gitu kalau gede gitu. Pak Saud, Ya. ini kalau secara hukum pidana, ini kan kasus 2012 ya. Masa kadaluarsa kasus seperti ini itu berapa lama sih, Pak? Seingat saya 18 ya. 18 kalau ada jumlahnya sih, ada batasan jumlah, tapi untuk yang ini kan dia jangan-jangan sudah expire ya, karena kan cuma 1 miliar. Saya lupa, tapi itu ada kaitan dengan jumlahnya sebenarnya. Dan apa namanya tingkat ininya lah, tingkat kerugiannya. Tapi yang umum itu 18-an. Jadi mungkin bisa jadi masih masuk. Tetapi yang jadi menarik kan pertanyaannya tadi dan beberapa hari ini kok kayaknya ini kayak kebetulan gitu. Saya selalu bilang nggak ada yang kebetulan di buku ini. Yang kebetulan itu apa? Sehari pasca deklarasi kemudian dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan, menurut Anda ini nggak kebetulan? Iya, nggak ada yang kebetulan lah, Mbak. Kalaupun kebetulan gitu ya, apa maksud kita adalah kan kalau kita bicara penegakan hukum-hukum anti korupsi itu kan Anda harus transparan dan Anda harus akuntabel, Anda harus apa namanya bebas dari konflik kepentingan. Agak sulit kalau kita bilang KPK saat ini nggak konflik kepentingan ya, karena banyak mosaik yang bisa kita gambar, yang kita potong-potong, kita tempel-tempelin, menunjukkan bahwa mereka sangat konflik of interest. Mereka nggak boleh marah juga kalau kita bicara itu. Ada potongan-potongan informasi lah. Begitu dia di bawah pemerintah aja itu potensi konflik of interest-nya tinggi. Itu sebabnya kenapa naskah akademik dan daftar isian masalah undang-undang KPK dulu itu dia harus independen, tidak boleh berada di pemerintah. Pak Saud, betul nggak sih ada konsensus di KPK kalau satu orang kemudian berkontestasi di kontestasi politik dan berkasus di KPK, kasusnya itu akan dihentikan dulu sementara agar tidak dianggap bermuatan unsur politis? Nggak ada aturan seperti itu, tapi wisdom crowd di pimpinan itu ya, kalau saya pengalamannya saya loh ya, saya nggak bicara pimpinan yang lain ya, saya, Ibu Basaria, Laude, Mbak Agus, kebetulan ini kan background-nya unik ya, kelima orang ini, ya ada background intelijen, ada background administrasi, ada background dosen, ada background polisi, ada background hakim, jadi mungkin wise-nya lebih tinggi, yang menurut saya selalu apalagi kalau Pak Alex itu selalu bicara cost and benefit, terus bicara apa namanya, saya nggak tahu saat ini seperti apa, tapi di masa lalu kita sampai bicara seperti itu gitu loh. Jadi cost benefit ini bukan hanya hitungan uang loh ya, kita bicara juga cost politik gitu ya. Itu jadi kalau ditanya ada konsensus, tidak ada konsensus, kita lihat kasusnya juga. Kalau uang kecil juga kalau itu bertubi-tubi berturut-turut orang itu bikin sebel dan kemudian ada niat jahat yang tinggi gitu ya. Kita walaupun itu kalau udah menyangkut kontestasi itu yang kita harus hati-hati, tidak hanya di kepala negara, di tingkat daerah aja kita juga sangat hati-hati, karena kalau peristiwa pidana sudah pultoid itu bisa disimpan dulu kok, nanti bisa kita kerjakan kapan, itu kalau cukup buktinya dia nggak akan lari sampai ke daluarsa. Jadi sebenarnya bagaimana bisa menghold ini, itu yang saya bilang kebijaksanaan itu, di mana-mana juga hukum itu kan nggak ada yang tertulis aja gitu loh. Yang tertulis itu kan hanya kita punya keterbatasan. Termasuk soal pemanggilan sehari pasca deklarasi, harusnya ini bisa jadi pertimbangan menurut Anda? Ya kalau nggak mau noise, dan nggak menjadi, ini kan menarik perhatian luar ya, ini Indonesia kok begini kan, ini kan yang disebutnya kita menjalankan demokrasi kan kita dapat nilainya 24. Saya nggak tahu nih tahun depan ini turun lagi kayaknya.
kita kan dinilai sekarang menjalankan demokrasi dari indeks persepsi korupsi itu, dari paritas demokrasi itu kita dapat 24, sangat rendah. Itu dikaitkan juga dengan cara kita berkontestasi. Jadi sebaiknya memang apalagi nggak material banget kalau benar 1M ya. Jadi Tapi kan gini, Pak Saud, maaf saya potong. Kalau Pak Mahfud kan menyatakan ini hanya pemeriksaan, dimintai keterangan saja, bukan diperiksa sebagai saksi. Artinya bahkan mungkin bisa ditafsirkan ini jauh dari dugaan keterlibatan. Bagaimana Anda menanggapinya? ya itu yang kita harus hati-hati, karena biasanya selalu di KPK itu memang kalau manggil orang nggak pernah disebut dia bakal jadi apa bagaimana gitu kan dia akan berkembang case-nya. Tapi selalu menjadi korban kalau umpamanya case-nya itu kecil tapi korbannya menjadi lebih besar. Kalau umpamanya kerugian negara yang cukup besar, sangat material gitu ya, itu pun tentunya akan bisa debatable kalau dikaitkan dengan posisi sedang terjadi pesta demokrasi gitu ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan saja persoalan angkanya atau bukan saja persoalan bagaimana kita mengelola case ini dengan baik, tapi secara keseluruhan sebenarnya nilai pemberantasan korupsi yang mau diambil itu kan sustainability-nya gitu. Oke. Jadi agak harus filosofis berpikirnya. Ini kan kalau kayak begini sustainable nggak sih yang kayak gini? Artinya sinambung nggak ini kayak gini nih gitu loh. Baik, terima kasih Pak Saud, terima kasih juga Mas Tommy sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.